Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan. Kita lanjutkan pembahasan kita masih fisika. Fisika dinamika partikel part 8. Ya, sistem katrol. Katrol lagi ya. Karena ini memang seperti saya katakan, siswa kita lemah kalau sudah berhadapan dengan katrol. Ya. Nah, ini soal yang diambilkan dari buku India ya, JEE Advanced Level. Ya, dalam susunan seperti ditunjukkan dalam gambar, Anda lihat ada 3 katrol. Ini katrol tetap, ini katrol tetap, ini katrol gerak. Dia bisa bergerak naik turun. Nah, balok C mulai bergerak ke bawah pada kelajuan konstan. Ya, jadi dia katakan balok C mulai bergerak pada ke bawah ya, mulai bergerak ke bawah dengan kelajuan konstan. Ya, kalau kelajuan konstan artinya kapanpun kelajuannya akan tetap ya, kapanpun ya, konstan. VC ini konstan. Ya, sama dengan 7,5 cm per sekon. Ke bawah ya. Otomatis kalau konstan ya berarti percepatan C-nya 0. Ya, otomatis itu. Oke, kalau kita baca lagi, ini pada saat T sama dengan 0 ya. Tapi kapanpun kecepatannya akan 7,5. Pada saat yang sama, jadi maksudnya pada T yang 0 nih, pada saat yang sama, balok A dibuat bergerak ke bawah. Jadi balok A ini dibuat bergerak ke bawah. Pada percepatan konstan. Jadi pada T sama dengan 0, balok A ke bawah. Ya. Pada percepatan konstan. Jadi pada percepatan konstan. Ya, AA-nya itu konstan. Ya, pada T balok A mulai artinya kecepatan A itu waktu di M, dia kan mulai bergerak dari M. Di M, ini yang kita sebut V0 kan. Ini sama dengan 0 untuk balok A ya. Jadi pada saat yang sama balok A dibuat bergerak ke bawah pada percepatan konstan. Balok A mulai bergerak dari M. Nah, ini kalau di gambar Anda lihat. Balok A mulai bergerak dari M. Dan kelajuannya 30 cm per sekon ketika mencapai N. Jadi di N itu. Ya, di N. Jadi kalau kita gambar begini, kecepatan di M itu masih 0. Nah, kecepatan di N inilah yang sama dengan 30 cm per sekon. Ini biasanya kita sebut V0, ya toh? Ini biasanya kita sebut VT. VT atau V. Ada yang menyebut VT, gitu kan ya. Dan ini adalah GLBB. Ya, ke bawah, jadi ke bawah. Gitu. Jadi percepatannya tentu ke bawah. Gitu. Jadi anggap aja arah ke bawah ini positif, begitu ya. Oke. Ketika mencapai N dan MN 20 cm, MN. Nah, MN ini Anda sudah tahu biasanya kita sebut delta S kan? Delta S biasanya. Di sini kita sebut aja delta XA. Gitu. Jadi sama dengan 20 cm. Nah, kalau acuan A ini kita anggap sama dengan 0, nah ini perpindahan A ini kita kadang-kadang sebut posisi. Ya, jadi Anda jangan bingung, kadang-kadang ditulis XA, kadang-kadang ditulis delta. Yang umum sebetulnya delta karena dia tidak mesti ini 0. Bisa aja nolnya ada di sini kan. Tapi kalau untuk kasus kita ini, nolnya dimulai dari sini. Jadi ini bisa. Oke. Oke, itu soalnya gitu. Kemudian anggap B mulai dari keadaan diam. Pada saat yang sama, Anda sudah tahu, kalau A-nya ini bergerak, B juga akan bergerak. Taruhlah kita nggak tahu ke bawah atau ke atas. Yang jelas B akan bergerak. Ya. Kita taruhlah nggak tahu mau ke bawah atau ke atas, nggak tahu. Yang penting ini akan ada AB. Gitu ya. Kita nggak tahu ke atas atau ke bawah. Lihat aja nanti. Kalau AB-nya ketemu negatif, berarti ke atas. Kalau ketemu AB-nya nanti positif, berarti ke bawah. Ya, ketemu dari perhitungan. Ingat arah ke bawah kita ambil plus. Mulai dari keadaan diam. Jadi untuk B ini
Untuk B ini V0-nya 0 karena dia mulai bergerak dari keadaan diam. Dipercepat AB. Nah, tentukan posisi ya. Jadi ini maksudnya posisi ini XB lah ya. Atau delta XB nggak ada masalah. Karena ini posisi awalnya kita ambil 0 kan. Kecepatan dan percepatannya. Ya, percepatannya tentu B. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Nya itu artinya yang sebelumnya B. Ketika balok A tiba di N. Ya, saat T jadi ini saat T. Ya, di sini kalau ini tadi kita sebut saat T 0, ya ini kita sebut saat T sama dengan 0, maka di N ini kita sebut saat T. Jadi yang ditanya adalah berapakah posisi B, berapakah kecepatan B, berapakah percepatan B. Ya, ketika T, yaitu saat A-nya tiba di N. Nah, jadi saat T. Nah, gitu ya. Nah, T ini bisa Anda cari dari gerak GLBB. Ya, coba aja GLBB untuk A. Ya, maka rumusnya kan V kuadrat sama dengan pakai T ya. Jadi delta S. Delta S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya. Ada lagi rumus apa? V sama dengan V0 plus AT. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapat saat T sebetulnya. Dari sini itu bisa tahu kita. Ya, terpaksa dua persamaan. Satu persamaan nggak bisa ya. Nggak apa-apa. Ya. Oke, kita hitung. Ya. Kita hitung ya. Kita mulai dari V sama dengan V0 plus AT. Ya, ini tinjau gerak A, ya, balok A ini. Ya, ini balok A. Dari M ke N ya. Oke. Kecepatannya 30. Jadi ini 30 ini. Nah, waktu di M masih 0 kan? 0. Ditambah AT. Jadi yang dari sini kita hanya ketemu AT 30. Iya. Anggaplah ini persamaan gini. Nah. Sekarang dari persamaan 2. Ini yang atas. Delta S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ya, jadi satu persamaan nggak bisa, harus 2. Tapi nggak ada masalah. Delta S-nya tahu kan ini? 20 cm. Nah ini. 20 cm. Ya, jadi sentimeter ini. Ya. V0-nya 0 ya. Ini 0. Nah, setengah AT kita buat, AT kuadrat kita buat AT kali T. AT kali T. AT-nya udah ketemu nih. Ini. Ya. Jadi 20 sama dengan setengah AT-nya udah ketemu nih. 30 ya. 30 T. Jadi dari sini ketemulah T-nya itu sama dengan 40 per 30. 4 per 3 ya. Nah, jadi kalau Anda mau tahu satuannya sekon. Nah, ketemu T-nya. Sekarang baru kita lihat hubungannya. Ya, hubungan delta X-nya. Ya, delta X-nya kita lihat hubungannya. Kemarin sudah kan? Untuk melihat hubungan katrol susah. Kalau kita lihat seperti ini, maka kita harus cari satuan yang tetap dengan tanah ya, yang tetap acuan yang dekat dengan tanah. Ini tanah ini. Karena titik ini diam. Ini di sini, ini di sini. Jadi ini adalah acuan kita. Ya, dan ini tanah sehingga tidak ada gerak relatif. Acuan kita tanah. Nah, ini adalah XA ya. Ya, bisa juga nanti kita anggap delta XA, nggak ada masalah kan? Kalau kita anggap ini titik 0, ini XA delta XA sama. Ya. Ini A ya. Kemudian ini C berhubungan dengan katrol ini. Ya, taruhlah katrol ini disebut katrol D ya. Nanti A, B, C. Ini P lah ya. Ini P, ini Q. Nah, ini adalah katrol D. Ya. Nah, kalau Anda lihat katrol D ini kan kalau dia turun 1 meter, C juga turun 1 meter. Ya. Jadi artinya XC itu sama dengan XD.
Percepatan C juga sama dengan percepatan D. Kecepatan C juga akan sama dengan kecepatan D. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, jadi yang kita ukur yang ini, bukan ini. Karena ini kan, ini terhadap katrol ini. Tapi dia sebetulnya sama dengan katrol ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah XD. Ya kan? Terhadap acuan ini. Kemudian ini juga, ini ada juga ini juga XD. Nah, barulah ini XB. Ya, dari acuan. Seperti kemarin, kita buat panjang tali kan? Kita buat panjang tali. Nah, panjang tali, ya, di ruas kiri boleh, di ruas kanan. Itu dia, kalau Anda lihat talinya sama ini, ya. Ini XA, ini nanti kan tetap XD sama talinya kan. Ini nanti tetap XD, XB. Ya, jadi panjang talinya adalah sama dengan XA ditambah XD ditambah XD ditambah XB. Nah, sebetulnya masih ditambah lagi kan? Ditambah itu satu di katrol ini, satu lagi di katrol ini. Tapi ini tetap kan, panjang yang tetap tidak bisa berubah. Ketika dia turun tetap aja yang ini tetap. Karena dia sama dengan setengah keliling dari katrol. Ya, jadi anggap aja C. Nah, bilang tetap ini kan. Kita ambil deltanya kan. Nah, delta XA ini delta XD ditambah 2 ya. 2 delta XD ditambah delta XB. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Jadi sama seperti kita turunkan ya. Ini sama dengan seperti kita turunkan. Jadi turunan dari bilang tetap 0. Ini juga 0. Ya. Jadi kalau kita ambil delta, ini anggaplah sudah 0. Seperti ini. Seperti turunan kan. Jadi sama dengan diturunkan. Ya, karena kalau bilangan tetap itu deltanya dianggap 0. Ini kan tidak berubah kan. Tetap deltanya 0. Oke, seperti itu. Oke, nah Anda sudah tahu tadi bahwa XC dengan XD sama. Yang ditanyakan biasanya ada urusan dengan C. Jadi ini bisa kita sebut delta XA ditambah 2 delta XC ditambah delta XB. Sama dengan 0 ya. Jadi XD sama dengan XC. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang kita ingin hitung kan XB ya, delta XB ini kan ya. Posisinya sama aja ya, XB atau delta XB. XB, delta XB. XB yang ini yang ditanya. Jadi ini kita taruh di sebelah kiri. Delta XB sama dengan ini pindah ke sana, min. Min delta XA min 2 delta XC. Kan begitu. Ya, yang mau ditanya ini. Sekarang delta XA. Sudah diketahui tadi kan ini dia turun kan. Delta X itu kan dari posisi ini kan. Turun dia kan. Delta XA. Delta XA-nya 20 cm. Ini 20 cm nih. Diketahui. Gitu. Nah, delta XC. Nah, delta XC bisa kita hitung. Ini kan C ini katanya gerak lurus beraturan kan. Maka delta XC-nya akan sama dengan VC kali T. Ya, karena gerak lurus beraturan. VC-nya diketahui kan? VC-nya diketahui. Ya. Nih. 7,5. Ya toh? Balok C mulai bergerak ke bawah pada kelajuan konstan 7,5. Tadi sudah mungkin kita tulis 7,5 tadi. Ya. Kelajuannya 7,5. Jadi VC ini konstan, ya. Kelajuannya 7,5. Konstan. Ya, jadi ini 7,5. Karena itu kita hitung dulu waktunya. Tadi sudah kita turunkan tadi waktunya, ya. Kita sudah turunkan tadi waktunya. Nah, ini sebetulnya kan VC konstan ya. Ya, jadi 4/3. 4/3. Jadi 10 cm. Nah, jadi delta XC-nya itu 10. Ya, yang ini tuh. Nah, dengan demikian delta XB-nya ketemu ya.
Jadi delta XB sama dengan min 20 cm min 2 kali 10 cm. Jadi sama dengan min 40 cm. Jadi min 40 cm apa artinya? Min 40 cm. Jadi B ini perpindahannya adalah 40 cm dari posisi semula. Min itu artinya ke atas kan? Karena kita kan milih ke bawah itu plus. Tadi kan ini kita milih ke bawah ini plus. Berarti kalau ke atas itu min. Jadi ini artinya B-nya bergerak 40 cm ke atas. Ya, terhadap tanah. Jadi ini bergerak ke atas. Nah, ini 40 cm ke atas. Jadi dia begini. Nah, ini 40 cm. Gitu loh ya. Maksudnya. Ketika ini tiba di N, dia tiba di sini. Ya. Jadi ketika ini begini, tiba di N, ini akan begini. Nah, tiba di sini. Ini 40 cm. Itu maksudnya. Oke. Delta XB sudah. Sekarang kecepatan. Kecepatan kan turunan. Ya. Turunan pertama. Makanya kita turunkan ini kan. Tadi kan gitu kan. XA titik ditambah X 2XD. 2XD itu 2XC tadi ya. Ditambah 2XC titik ditambah XB titik. Ya, ini turunannya 0. Yang kanan juga turunannya 0. Nah, ini kita sebut kecepatan A. Ini kita sebut kecepatan C. Ini kita sebut kecepatan B. Yang mau kita hitung adalah yang B. Ya. Kecepatan A berapa? Waktu tiba di N. Ini A. Waktu tiba di N tahu 30. Positif ya. Ke bawah dia. 30. Ditambah 2 kali VC. VC juga ke bawah. Ya. Ya, kalau A mulai dan M dan kelajuannya 30. Yang ini kelajuannya konstan 7,5 ya. Mulai bergerak ke bawah juga. Ya, ke bawah juga. Jadi C ini disebutnya ke bawah. Ya, ke bawah juga. Positif juga ya, kelajuannya konstan. 7,5 ketahui. Ini diketahui. Ini juga diketahui. Ya kan? Ketika tiba di N. Ya, ini pada saat T kan. Ditambah VB sama dengan 0. Jadi kalau ini Anda hitung 15, jadi VB-nya min 45. Min 45 cm per sekon. Nah, begini. Jadi VB ini nanti tiba di sini kan. Nah, di sini itu kecepatannya, waktu dia tiba di sini itu kecepatannya 45 cm per sekon. Jadi begini. Set. Ini tiba di sini. Dia tiba di sini. Dan ketika tiba di sini kecepatannya 45 cm per sekon. Gitu. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah AB. Nah, AB sama. Ini diturunkan lagi sekali. Maka ini akan jadi XA.2 ditambah 2XC.2 ditambah XB.2 sama dengan 0. Turunan dari 0 ya 0. Nah, ini yang kita sebut percepatan A, ini yang kita sebut percepatan C, ini yang kita sebut percepatan B. Harus sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah percepatan B. Nah, percepatan A bisa kita hitung ya, bisa kita hitung. Nah, dihitung dari sini. Nih, ini kan AT diketahui kan 30, ini kan A ini. A kali T sama dengan 30. Ini percepatan A ini. Nah, T-nya udah tahu 4/3. Jadi AA-nya sama dengan 30 per 4/3. Jadi 90/4. Istilahnya 22,5. Nah, 22,5 AA itu. Jadi ini tuh 22,5. Ke bawah dia, makanya positif. Ditambah, nah, percepatan C 0. Karena konstan kan, VC konstan. Makanya tadi udah kita bilang, VC konstan, jadi percepatannya 0. Ya, VC itu konstan, jadi percepatannya 0. Nah ini, VC ini konstan. Ya, jadi percepatannya 0 dong, otomatis. Nggak usah dihitung ini, 2 kali 0. Ditambah AB sama dengan 0. Jadi AB-nya sama dengan
Min 22,5 cm per second kuadrat. Ini ya, AB itu. Ya, jadi min. Apa artinya min? Ke atas, ya. Min ini artinya ke atas. Yang itu tadi. Dia waktu T-nya 0 di sini, dia jalan ke atas. Ketika dia 40 cm, kecepatannya 45. Percepatannya 22,5. Ke atas. Jadi dia masih ke atas. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami sistem katrol ini ya. Jadi pengetahuan kita tetap ini ya. Mudah-mudahan dengan sebanyak ini Anda tidak kesulitan dengan sistem katrol. Jadi sekali lagi teruslah berlatih sehingga Anda tidak alergi dengan soal sistem katrol. Ya, tapi dengan pemahaman konsep yang baik, bukan menghafal. Karena kalau hafal itu, begitu soalnya dirubah dikit, Anda tidak akan bisa mengerjakannya. Ya, ini yang bisa kita berikan kepada Anda pada Fisika Dinamika Partikel Part 8 masih tentang sistem katrol. Jika Anda merasa terbantu, silakan di subscribe, like, komen. Kemudian bekerja keraslah di rumah, belajar secara mandiri dari segala sumber yang ada. Jangan terlalu fanatik dengan satu sumber. Belajarlah dari banyak sumber, ambil yang baiknya, bekerja keras, fokus pada tujuan Anda. Saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.